Sudah berapa tahun itu, Pak? Pak Suparti tinggal di sini, Pak? Iya, ya, di sini. Tua orangnya itu. Rambutnya sampai panjang. Angker, Pak? Iya, memang angker. Angker, Pak, ya? Angker, Pak. Kalau warga sini berani nggak masuk gua? Nggak ada berani, kecuali saya. Sundul bolong, jin genderuwo. Genderuwo juga ada, Pak? Sering ketemu. Sering ketemu. Jadi jenengan juga sudah terbiasa, Pak, meskipun malam hari masuk ke Iya, ini. sudah biasa saya sini, Pak. Karena juga sudah rumahnya, ya, Pak, ya? Iya. Di sebelah mana, Pak Suparti? Di sini. Di sini, Pak? Iya. Ada peti berisi emas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Tuban, Jawa Timur, dan saat ini kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang dimana desa ini terdapat banyak sekali ya gua-gua yang dimana di sini tinggal sendiri ya di tengah hutan di antara gua-gua yang ada di wilayah Tuban, Jawa Timur. Panjenengan paring asma sinten, Pak? Pak Suparti. Pak Suparti. Yang di belakang jenengan itu rumah jenengan, Pak, nggih? Iya. Yang di sini Pak Suparti itu hidup sendiri di dalam hutan di antara tebing-tebing yang ada di wilayah Pegunungan Kapur, Jawa Timur ini. Pak Suparti, di sini kan terkenal banyak sekali gua-gua yang di sekitar rumah jenengan ya, Pak? Iya, banyak sekali. Banyak sekali gua-gua. Pak, ini mohon izin kesempatan hari ini saya minta diantar. Katanya banyak sekali gua, bahkan lebih dari 1000 gua yang ada di sekitar rumah jenengan. Kira-kira bisa nggak jenengan mengantar saya untuk eksplor masuk ke gua tersebut, Pak? Bisa, Pak. Lewatnya mana, Pak? Sini, Pak. Oke, kita langsung ke lokasi, Pak. Monggo, Iya. Pak. Kita akan diantar Pak Suparti menelusuri gua-gua yang ada di sekitaran rumah Pak Suparti ini yang ada di Pegunungan Kapur, wilayah Tuban, Jawa Timur. Dulu difungsikan untuk rumah, Pak, nggih. Nggih. Jadi warga sini dulu banyak yang tinggal di rumah-rumah gua ini, Pak Suparti, nggih. Iya, banyak. Termasuk panjenengan, Pak? Nggih. Oke. Masya Allah, jadi ini sebuah lokasi yang tentunya sangat tersembunyi, yang dimana kita mencari lokasinya itu sangat bersusah payah tadi ya. Di sini, Pak, ya. Gimana, Pak? Iya. Yang dulu jenengan juga pernah tinggal di sini, Pak? Iya, pernah, Pak. Terus akhirnya jenengan bikin rumah di dekat gua ini, Pak Suparti, nggih? Nggih. Masya Allah. Wow. Masuk, Pak, Rana. Masuk, Pak. Atas ya. Jadi kita akan ditunjukkan Pak Suparti, Iya. di mana dulu beliaunya itu pernah menghuni rumah di dalam gua. Ngoten, Pak Suparti, nggih? Iya. Masya Allah, teman-teman. Ya, sudah lama enggak di Jadi sudah lama jenengan juga nggak masuk ke sini, Pak Suparti? enggak, sudah berapa tahun itu, Pak. Aktivitas sehari-hari jenengan kerja sebagai apa, Pak Suparti? Kerja di gunung, Gimana, Pak? nandur-nandur jagung. Petani, Pak. Petani. Petani, nggih. Nah, jadi sebuah lorong gua, Pak Suparti, nggih. Nggih. Ini jenengan sudah menunjukkan saya. Ini adalah sebuah gua yang ada di Pegunungan Kapur. Pak Suparti, apa dulu tinggal di sini, Pak? Iya, tinggal di sini, Pak. Apa yang jenengan lakukan di tempat ini, Pak? Ini kan sangat sepi sekali, Pak. Iya, dulu saya ya tinggal di sini, cuma nggak ada temannya ya, terus saya bikin rumah itu. Oh gitu. Jadi sebelum punya rumah yang di sana tadi, jenengan tidurnya di sini, Pak? Iya, Di atas sana gitu. iya, cari batu. Cari batu, Pak. Nggih. Iya. Ini ada tetesan air, Pak, dari atas. Air hujan ya, menetes ya. Oh, air hujan, Pak. Nggih. Hujan. Pak Suparti tinggal di rumah itu sendirian, Pak? Sendirian. Kalau istri? Istri sudah nggak ada, sudah pulang di orang tuanya. Oh, pure gitu, Pak? Iya. Nggak jadi sama istrinya? Iya. Terus anak-anak, Pak? Ya sudah, Keluarga semua? sudah keluarga semua. Jadi tinggal di gubuk itu sendirian? Sendirian. Seperti untuk kebutuhan sehari-hari ya mereman gitu ya? Iya. Bercocok tanam gitu, nggih, Iya. Pak Suparti? Nah, sebelum punya rumah di sana tadi, Pak Suparti tinggal di sini. Iya. Kalau ke sana, Pak, ke atas sana itu tembus nggak, Pak, itu, Pak? Nggak tembus itu, sudah. Sudah mentok. Ya sudah mentok, Pak. Kalau yang tembus, Pak? Ini, Pak, yang tembus. Oh, sana. Iya. Oke, kita ke sana, Pak, nggih. Iya. Kita akan ikuti Pak Suparti ini Iya. menuju ke lorong gua selanjutnya. Oke, teman-teman, kita next mengikuti Pak Suparti, nggih, Nggih. Nggih. menuju ke lorong selanjutnya yang dimana
Ini sangat luar biasa sekali. Jadi beliau ini dulu memang tinggal di sini ya. Ya. Jenengan apa tidak takut Pak tinggal di daerah terpencil seperti ini, dan rumah jenengan kan sangat jauh dengan rumah-rumah tetangga yang lainnya Pak? Ya enggak takut, itu sudah kebiasaan. Sudah terbiasa Bang. Iya. Dari kecil kan jenengan tinggal di sini Pak? Iya. Kenapa nggak tinggal di desa-desa di Rame gitu Pak? Enggak, Pak. Karena enggak punya orang tua, Kak. Ya tinggal di sini aja. Jadi Pak Supardi ini sudah tidak punya orang tua. Enggak, Warisan juga nggak ada Pak? enggak punya. Jadi ini tanah perhutani Pak ya? Iya. Di sekitar gua ini. Kita akan ke sana Pak Supardi ya. Iya. Oke lanjut Pak. Oke Pak. Itu ada karung, itu karung apa Pak Supardi? Karung rabuk. Telek Mupuk. pitik. Oh ayam. Ayam. Mupuk tanaman gitu Pak? Nggih, jagung, kangge jagung lombok ngoten. Oh nggih. Wah ini juga ada lorong Pak. Iki tembusan mriko wau. Kelihatannya sangat serem Pak Supardi. Nggih. Jenengan pernah mengalami nggak suatu kejadian apa gitu di tempat ini Pak? Ada di sini, Mas. Apa itu Pak? Cuma di sini ya kadang ada orang tua, orangnya itu rambutnya sampai panjang dari tanah, rambutnya itu panjang sekali. Jadi jenengan pernah melihat sosok penampakan orang tua? Iya, sudah pernah itu. Di tempat ini? Ya, tempat rambutnya panjang Pak? Panjang banget. Jenengan waktu melihat itu sedang apa Pak di sini Pak? Mau cari singkong, mau saya masak itu. Cari singkong di ladang sana. Itu siang atau malam hari Pak? Malam. Malam hari? Iya, malam hari. Jenengan lewat sini? Iya. Ketika mau mencari singkong, itu ada melihat sosok orang tua yang berambut panjang tadi. Jadi tempat ini memang sangat auranya kita rasakan sangat mistis teman-teman. Jadi Pak Supardi ini mengalami kejadian ketika malam hari sedang mencari singkong ngoten Pak nggih. Iya. Untuk dimasak ngoten nggih. Iya. Itu melihat orang tua yang rambutnya panjang di sini. Terus jenengan hanya melirik ngoten nggih. Iya. Lewat ke sana. Iya. Kalau ke sana itu tembus kemana Pak? Masih sana tembus. Ayo kita ke sana Pak. Ini penasaran sekali teman-teman. Iya. Kita akan ikuti Pak Supardi nggih. Iya. Jadi rumahnya memang di antara gua-gua seperti ini. Insya Allah. Jenengan sangat terbiasa Pak Supardi nggih. Nggih. Oh ini Pak. Masya Allah teman-teman. Ini betulannya mriko Pak. Oh tembus Pak ya? Iya tembus mriko. Ini tembus teman-teman katanya. Mriki yang tasik saya Pak. Tuh batu-batunya seperti itu. Pak Supardi, Ya. gua ini ya, ini kan saya rasakan sendiri itu sangat angker Pak. Iya, memang angker. Angker Pak nggih. Angker. Jenengan sudah terbiasa Pak di gua ini? Sudah terbiasa saya di sini. Kalau warga sini berani nggak masuk gua? Nggak ada berani, kecuali saya. Nggak ada yang berani Pak? Nggak ada yang berani. Kecuali Pak Supardi. Ya. Kenapa Pak? Ya karena di sini banyak angker-angker itu, setan-setan itu kan banyak di sini. Banyak setan yang sering menampakkan diri atau muncul di tempat ini Pak? Iya, di tempat ini. Sepengetahuan jenengan, setan yang jenengan sebutkan tadi apa saja Pak? Ya ada sundel bolong, jin genderuwo. Genderuwo juga ada Pak? Iya sering ketemu. Sering ketemu. Pak, ini agak takut tapi ya gimana lagi ya, kita sudah terlanjur masuk ke sini. Iya. Boleh nggak kita ke sana Pak? Mari. Boleh. Tapi jenengan antar Pak nggih? Iya. Ini jujur saya takut Pak. Iya. Monggo Pak. Dalam gua ini menurut Pak Supardi itu menjadi rumah atau sarang lelembut. Ngoten Pak Supardi nggih? Iya. Jadi jenengan juga sudah terbiasa Pak meskipun malam hari masuk ke Iya, ini. sudah biasa saya sini Pak. Karena juga sudah rumahnya nggih Pak nggih? Iya. Bahkan warga lokal sini pun nggak ada yang berani Pak? Nggak ada yang berani kecuali saya. Kecuali panjenengan? Iya. Ini Pak. Di sini aku mau masak, ndak punya apa-apa. Nggih. Terus ada perempuan cantik. Pak Supardi ini pernah mengalami suatu kejadian
Iya. nggak ada yang dimasak gitu Pak. Iya. Terus datang ke sini. Iya. Untuk apa itu Pak? Ya untuk nyepi. Nyepi. Iya. Menyendiri Pak. Menyendiri. Terus ketika di tempat ini jenengan didatangi wanita cantik. Iya. Sebelah sini Pak. Di dekat batu itu Ge? Iya. Pakai baju putih panjang terus mendekati saya. Terus ngajak mau nikah. Wanita cantik. Wanita cantik Datang mendekati jenengan. Iya. Terus tiba-tiba mengajak menikah. Iya. Terus Pak gimana Pak? Terus tanya, namamu siapa? Nggih. Nama saya Nyi Kantil. Nyi Kantil Pak. Nyi Kantil. Jadi sosok wanita cantik itu bernama Nyi Kantil. Iya. Mengajak menikah jenengan. Iya. Kayak sundel bolong. Jadi jenengan menyangka sosok Nyi Kantil itu sosok sundel bolong. Iya. Yang wanita cantik tadi, Iya. yang mengajak menikah jenengan itu Pak. Iya. Saya ya lari pergi dari sini karena saya takut. Setelah bertemu sosok Nyi Kantil itu, jenengan lari Pak dari sini. Lari. Takut juga Pak. Takut. Itu malam hari apa siang hari Pak? Malam hari. Malam hari. Malam hari. Di sini diajak menikah sama yang jenengan ceritakan itu sosok Nyi Kantil yang menurut jenengan itu sundel bolong gitu Pak. Iya. Emang cantik orangnya Pak? Cantik. Lari akhirnya jenengan kembali ke rumah. Iya. Karena takut Pak siapa namanya? Pak Suparti. Pak Suparti ini lari ya, meninggalkan tempat ini di malam hari karena memang panik ya Pak Suparti ya. Kalau ke sana gimana Pak? Ada tembus? Enggak ada. Mari Pak, melaku jalan sana Pak. Di sana? Iya Pak. Ada apa Pak di sana Pak? Ada peti berisi emas ya. Peti berisi emas? Iya Pak. Di sana? Iya. Oke. Ada peti berisi emas teman-teman di lokasi sana. Di sebelah mana Pak Suparti? Sebelah sini. Di mana Pak? Sebelah sini. Di sini Pak. Iya. Peti emas Pak. Iya. Dari mana jenengan tahu bahwa di sini ada peti emas Pak? Ya dari mimpi saya. Saya ditunjukkan ke sini. Pak Suparti ini mimpi. Iya. Ditunjukkan di sini ada peti emas. Iya. Siapa yang menunjukkan Pak? Sama kakek tua di sini. Kakek tua. Iya. Oh, jadi sosok kakek tua yang Iya, datang di mimpi jenengan. Iya. Mengajak jenengan ke sini gitu. Iya. Menunjukkan di sini ada peti emas. Ada peti emas. Terus Pak? Terus saya nggak berani ambil, saya takut, terus saya lari. Jadi jenengan juga meninggalkan tempat ini. Iya. Sama dengan waktu jenengan ditemui siapa? Sundel bolong itu. Sundel bolong itu. Nyi Kantil nggih. Iya, Nyi Kantil. Oke. Jadi Pak Suparti ini ditunjukkan bahwa di sini memang ada peti ngoten Pak nggih. Iya. Yang berisi emas, tapi jenengan ketakutan lari juga. Takutan. Oke, kalau ke sana lagi kita kemana Pak? Masih ada lagi gua di sini Pak? Banyak masih. Oke, kita explore tuntas Pak nggih, monggo Pak. Di rumah Pak Suparti ini dikelilingi goa-goa ngoten Mbak Pak Suparti nggih. Nggih. Pak, ini kan di atas gunung Pak. Kalau untuk minum gitu jenengan nyari air sumber minumnya di mana? Ya air tetes dari gua itu Pak. Air dari Saya gua. iya saya kasih ngaron gitu. Nggih. Langsung saya minum, godok itu. Terus kalau mandi ya itu. Jadi untuk minum dan mandi Iya. itu air yang menetes dari gua-gua ini Pak. Iya, ya tadoh sama itu ngaron-ngaron itu. Oh, pakai itu ya, Iya. namanya wadah gitu Bang. Iya. Untuk kebutuhan minum dan Ya, mandi. untuk kebutuhan minum. Nggih. Kalau musim kemarau gitu gimana, Mbak? Ya kalau musim kemarau saya terpaksa turun Nggih. cari air di bawah, terus beli satu jerigen gitu. Nggih. Beli 1 jerigen. Ya. Turun sangat jauh dari tempat jenengan tinggal ini, Pak Suparti nggih. Iya. Masya Allah, sangat miris sekali teman-teman kehidupan seorang
ya bisa dibilang orang di gunung Pak Suparti nggih. Nggih. Orang di gunung yang bahkan untuk minum, mandi pun sangat kesulitan. Iya. Jadi Pak Suparti ini memang pernah ditawari untuk kawin dengan sundel bolong, ngoten Pak Suparti nggih. Iya. Menikah dengan sundel bolong di tempat ini, tapi ditolak karena masih sadar. Iya. Takut gitu nggih. Kalau ular-ular gitu di sini ada nggak Pak? Oh, banyak sekali sini Pak ular. Banyak ular Pak. Banyak ular. Kalau saya ternak ayam dihabiskan ular di sini. Oh, jenengan pernah ternak ayam dihabiskan ular Pak Suparti? Gitu. Ular apa itu Pak kira-kira? Ya ular itu. Ular sowo. Ular sowo. Iya. Sowo kembang. Sowo kembang ya Pak. Iya. Jadi jenengan pernah ternak ayam habis Pak nggih? Habis kalau di Nggih. kerekes. Jenengan sudah dari kecil Pak tinggal di Iya, sini, dari Pak? kecil saya sudah tinggal di sini. Jadi paham banget seluk-beluk dari lokasi ini Pak nggih. Iya. Di samping angker juga banyak ular-ular. Ini betul. Oke, kita next terus menuju lorong selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita sudah diajak keliling Pak Suparti ya di lokasi wilayah Pegunungan Kapur ini, yang dimana Pak Suparti ini jenengan sudah dari kecil Pak nggih tinggal di sini Pak nggih. Iya. Dari kecil ada nggak keinginan untuk tinggal di kota gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa Pak? Ya nggak pernah hidup di kota. Nggak pernah hidup di kota. Dari kecil dibesarkan di area gua sini Pak Suparti nggih. Bisa dibilang manusia gua karena kehidupan sehari Pak Suparti ini memang berkecimpung dengan gua-gua yang ada di sini. Bahkan malam hari pun Pak Suparti itu sering lebih memilih tidur di dalam lorong-lorong gua seperti ini. Ngoten Pak Suparti nggih. Iya. Untuk apa semedi nggih? Iya. Nah, di salah satu semedi atau menggeningkan cipta di lokasi ini pernah diajak menikah sama Sundel bolong. Sundel bolong, tapi takut Pak nggih, jenengan nggih, takut lari, akhirnya tidak jadilah godaan yang dialami Pak Suparti ini. Di wilayah Tuban, Jawa Timur, di Pegunungan Kapur nih teman-teman, kita sudah berhasil keliling di antara Pak Suparti mereview lokasi gua-gua yang ada di sekitar sini. Dan kalau kita keliling sehari nggak cukup Pak nggih, karena masih banyak gua-gua yang ada di sini. Nah teman-teman, jadi untuk explore kita, petualangan kita kali ini bersama Pak Suparti, yang beliau ini memang hidup dan tinggal sendiri di sebuah gubuk, ngoten Pak nggih. Terpencil di atas gunung, di antara gua-gua ini, yang beliau ini sudah dari kecil dibesarkan di sini dan hidup di sini, yang hidup sebatang kara. Jadi mudah-mudahan panjenengan sehat selalu Pak Suparti nggih, panjang umur dan paringi rezeki yang halal dan berkah, dan umur yang panjang dan barokah. Pun sebaliknya tunggu tinungo. Saya pun demikian. Jadi teman-teman, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini, karena saya sebagai manusia biasa tentunya ada luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.